Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kajian khataman terjemah Quran beserta tafsir Al-Muyassar. Pada pertemuan yang lalu, ibu-ibu, kita sudah mempelajari hingga ayat 103 dan insya Allah kita akan melanjutkan di ayat 104 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Para ulama ahli tafsir mengatakan, maksud dari ayat ini adalah, wahai orang-orang beriman, jangan mengucapkan kepada Rasul Muhammad, yakni kata ra'ina, yang artinya berikanlah pendengaranmu atau pahamilah kami dan jadikanlah kami paham. Orang-orang Yahudi mengucapkannya kepada Nabi dengan memutar lidah mereka dengan maksud menghina beliau dan menisbatkannya kepada ru'unah atau kebodohan. Sebagai gantinya, ucapkanlah wahai orang-orang mukmin dengan unzurna, yakni lihat dan perhatikanlah kami. Kata ini menunaikan makna yang sama dengan kata sebelumnya, dan dengarkanlah apa yang dibacakan kepadamu dari kitabmu, serta pahamilah bagi orang-orang yang ingkar disediakan azab yang pedih. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, kata ra'ina, yakni dalam bahasa Arab memiliki arti perhatikan kami. Sedangkan kata ru'unah dalam bahasa Ibrani memiliki arti cacian atau makian. Nah, ketika orang-orang Yahudi mendengar para sahabat Nabi sering mengucapkan ra'ina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut-ikutan. Namun dengan mengucapkan ru'unah dengan niat menghina dan mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini juga mereka lakukan ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan assalamu alaika, yang artinya semoga kamu cepat binasa atau cepat mati. Ya. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, ada kemiripan bahasa antara ra'ina dengan ru'una. Ya. Ketika orang-orang Yahudi mendengar orang-orang atau mendengar para sahabat Nabi mengatakan ra'ina kepada Rasulullah, mereka ikut-ikutan tapi dengan maksud mengatakan ru'unah, yaitu cacian kepada Rasulullah. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, tidak boleh mencaci orang lain dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak ketahui. Misalkan kita pergi ke suatu daerah yang berbeda bahasanya dengan kita, kemudian kita menghina mereka dengan bahasa kita, namun gestur atau mimik wajah kita menunjukkan seakan-akan memuji mereka. Nah, hal ini sering terjadi seperti orang-orang yang mengajarkan kalimat penghinaan kepada orang asing, namun orang asing tersebut menganggapnya kalimat pujian. Ya. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ibu-ibu. Misalkan ada orang luar Jawa. Ya, ada orang luar Jawa main ke Pulau Jawa. Nah, karena orang luar Pulau Jawa ini nggak bisa bahasa Jawa, kemudian diajarinlah satu kata sama orang asli Jawa. Namun
kata tersebut memiliki makna cacian atau memiliki makna yang kotor ya kepada orang luar Jawa tersebut. Coba kamu ngomong ini. Emang artinya apa? Oh, itu artinya bagus, gini, gini, gini. Padahal itu adalah cacian. Ya, nah, ini tidak boleh. Mau dimanapun kita berada, ini tidak boleh. Ya, mengajarkan kata-kata yang asing, yang orang-orang nggak pahami, ya padahal maknanya buruk, artinya buruk, ya, tetapi dibalut dengan bahan apa namanya ditutup-tutupi arti sebenarnya. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, setelah ayat ini turun, para sahabat berhenti menggunakan kalimat ra'ina dan menggantinya dengan unzurna. Ya, taib. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk kepada ayat yang ke-105. Allah berfirman, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Yang artinya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Para ulama ahli tafsir mengatakan, maksud dari ayat ini adalah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin tidak suka bila Allah menurunkan kebaikan sekecil apapun kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad dan juga pada kaum muslimin, baik berupa Al-Quran maupun ilmu, pertolongan maupun kabar gembira. Padahal Allah mengkhususkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki dengan kenabian dan kerasulan. Dan Allah adalah pemilik kebaikan dan pemberian yang banyak lagi luas. Kita ambil faedah ibu-ibu dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini membongkar keyakinan para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang sebenarnya mereka menginginkan apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu berupa kenabian terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Mereka tuh pengen, ibu-ibu, ya, Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa mereka, bukan dari selain mereka. Ya, tetapi kenyataannya Allah mengutus Nabi Muhammad dari bangsa Arab, dari kaum Quraisy. Ya. Kemudian mereka juga pengen kitab suci yang sempurna, yang tidak ada kebengkokan dan kecacatan di dalamnya. Ya, kenapa? Karena kitab suci mereka ubah-ubah sendiri, yang mana banyak ayat yang saling bertentangan satu sama lain. Ya. Kemudian syariat yang sempurna lagi mudah. Syariat Islam, ibu-ibu rahimakumullah, syariat kita ini sekarang itu mudah dibandingkan syariat yang ahlul kitab. Ya. Contoh, ibu-ibu rahimakumullah. Dulu para ahlul kitab itu kalau bajunya kena najis, ya, itu nggak bisa dicuci, nggak boleh dicuci dengan air, ibu. Jadi kalau bajunya kena najis, bajunya harus digunting, bajunya harus dirobek bagian yang kena najisnya, lalu dibuang, kemudian ditambal dengan kain yang baru. Kemudian lagi, ketika puasa, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita berpuasa dari sebelum fajar sampai terbenam matahari. Kalau orang-orang ahlul kitab dulu sampai malam muncul bintang-bintang yang banyak, langit udah gelap, baru mereka boleh buka puasa. Ya. Seperti itu, ibu-ibu rahimakumullah. Itu contoh di antara sedikit syariat yang berat bagi mereka. Kemudian pertolongan yang disegerakan
terutama di dalam medan pertempuran yang ditegakkan karena meninggikan kalimat Allah. Ibu-ibu semuanya tahu tentang kisah Perang Badar. Perang Badar itu ibu-ibu rahimakumullah, ya 1.000 orang lawan 300. Ya, 1.000 orang lawan 300. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat yang membantu peperangan di Perang Badar. Ini yang disebutkan dengan pertolongan yang disegerakan. Ya, begitu. Dan rahmatnya yang dikhususkan kepada kaum muslimin dan mukminin. Ya, ibu-ibu ya. Makanya kalau misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang dikhususkan untuk orang-orang beriman saja. Rahman, rahmat ya ibu-ibu. Kemudian Ar-Rahim itu sifat kasih sayang kepada seluruh hamba secara umum, baik yang kafir ataupun beriman. Tapi Allah punya sifat rahmat, khususnya hanya kepada kaum muslimin dan mukminin saja, tidak kepada selain mereka. Nah, di antaranya rahmat Allah itu apa? Diampuni dosa-dosanya. Ibu-ibu kalau kita bertaubat, Allah siapkan surga untuk kita. Kebaikan yang balasannya disegerakan di dunia ya, ataupun dilipat gandakan di akhirat. Itu bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian apa? Hujan. Ibu-ibu ya, hujan. Hujan itu adalah rahmat Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Dan juga kepada makhluk-makhluknya dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang beriman apabila mereka mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, mereka senantiasa bersyukur. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka tidak bersyukur atas karunia yang telah diberikannya. Buktinya, mereka suka membunuhi para nabi. Ya kan, ibu-ibu rahimakumullah, diutusnya nabi itu adalah nikmat yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. Bayangkan ibu-ibu, Allah mengirimkan seseorang ya yang lurus, yang baik, yang bersemangat dalam berdakwah, mengajak kepada kebaikan untuk membimbing kita agar kita ini beribadah dengan benar kepada Allah, agar kita bisa masuk surga, agar dosa-dosa kita diampuni. Malah dibunuh. Ya. Ini adalah bentuk kufur kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengubah isi dari kitab suci yang telah Allah karuniakan. Kenabian dan juga kitab suci itu karunia yang sangat besar, ibu-ibu rahimakumullah. Ibaratnya kalau Al-Quran itu sekarang adalah seperti surat. Surat yang dikirimkan, surat cinta yang dikirimkan dari Sang Pencipta kepada makhluknya. Ya, Allah memperkenalkan dirinya, mengenalkan nama-namanya dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran melalui perantara Nabi kepada kita. Bayangkan ibu-ibu. Terus, karena kita ini nggak bersyukur, kufur, kita ubah-ubah isi Al-Quran. Na'udzubillah. Ya. Nah, alhamdulillahnya ibu-ibu, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada yang berani ngubah isi Quran. Ya, tapi yang menyelewengkan maknanya banyak. Tapi kalau isi kontennya benar-benar diubah, nggak ada ibu-ibu. Ya, nggak ada yang berani. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir tidak suka atas karunia yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada kaum muslimin. Karena semata-mata mereka itu iri, mereka dengki, dan mereka hasad kepada kaum muslimin. Padahal jika mereka ingin mendapatkan karunia yang sama, maka sebenarnya mudah. Caranya gimana? Yaitu mereka masuk Islam dan beramal soleh. Ya kan ibu-ibu? Mereka kan pengen dapat karunia. Nabi terakhir, kitab suci yang sempurna, syariat yang mudah, ya, mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah.
Ya gampang, udah masuk aja Islam, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, dapat semua itu. Tetapi karena mereka itu iri, dengki, dan hasad kepada kaum muslimin, ya mereka nggak mau beriman. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, iri, dengki, hasad ini penyakit hati yang berbahaya. Ya, jangan dibiarkan ada di dalam hati kita. Ya, harus segera dibersihkan. Ya, kenapa kalau dipelihara, ya bahaya ibu-ibu ya, bisa membawa kita kepada kekufuran. Ya. Kok bisa Ustadz? Iya, contohnya gini ibu-ibu. Ada orang hasad, hasadnya nggak dikontrol, berlebihan. Akhirnya apa? Kedukun. Kalau kedukun berarti apa? Dia melakukan kesyirikan. Ya kalau melakukan kesyirikan apa konsekuensinya? Kufur, bisa murtad, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya ibu rahimakumullah, kita berlindung dari sifat hasad ini. Kemudian, ibu-ibu rahimakumullah, di ayat yang ke-106, Allah berfirman, ini ibu-ibu agak, nanti pembahasannya agak teoritis banget ya. Agak teoritis banget, saya berharap ibu-ibu bersabar. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, ayat yang kami batalkan, kami nasahkan, atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah tidak ada ayat yang kami ganti atau kami hapus dari hati atau pikiran seorang hamba, kecuali kami mendatangkan yang lebih bermanfaat bagimu darinya. Atau kami mendatangkan yang semisal dengannya dari sisi taklif. Jadi taklif itu beban syariat, ibu-ibu. Dan pahala. Dan masing-masing menyimpan hikmah. Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kamu dan umatmu, bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah. Nah, ibu-ibu, saya mohon ibu-ibu konsentrasi ya. Yang pertama, nasakh. Nasakh itu secara makna, ya secara etimologis berarti menghapus, menyingkirkan, memindahkan, atau mengganti. Ini namanya nasakh. Ya, ibu-ibu ya. Kemudian, makna secara istilah adalah istilah yang merujuk pada proses penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum baru yang datang kemudian. Contohnya, peristiwa di mana suatu ayat Al-Quran digantikan oleh ayat lain yang diturunkan setelahnya. Ya, ada ayat Al-Quran sudah tertera nih ibu-ibu, tetapi diganti dengan ayat yang lain di ayat setelahnya. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, nasikh. Makna berasal dari akar kata yang sama dengan nasakh, tetapi secara istilah berarti yang menghapus atau yang membatalkan. Makna istilah adalah ayat atau dalil syariat dari Al-Quran atau hadis yang menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, ayat yang datang belakangan yang menggantikan hukum ayat yang datang lebih awal. Ya. Kemudian yang ketiga, mansuh atau al-mansuh, maknanya berasal dari akar kata yang sama, tetapi berarti yang dihapus atau yang dibatalkan. Maknanya yang dihapus atau yang dibatalkan. Makna istilah adalah ayat atau dalil syariat yang dihapus atau dibatalkan hukumnya oleh dalil yang baru.
yaitu nas. Dan ya ini nasikh ya. Contohnya ayat yang hukumnya sudah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh hukum ayat lain yang datang kemudian. Nah, gitu ibu-ibu ya. Ini saya bilang nih agak teknis nih ibu-ibu, agak teoritis. Jadi ibu-ibu coba lebih berusaha memahaminya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, yang keempat, orang-orang Yahudi menolak adanya naskh. Padahal pada kenyataannya mereka menerima naskh, bahkan mereka secara terang-terangan melakukan penghapusan hukum rajam dengan tangan mereka. Ya. Ayat ini ibu-ibu nanti ada hubungannya dengan perpindahan arah kiblat. Ya, arah kiblat pertama kaum muslimin itu ibu-ibu adalah Baitul Maqdis. Kemudian dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram. Nah, inilah kaidah tadi, nasikh, mansukh, nasakh ya. Ada hukum-hukum yang diganti, hukum-hukum yang dihapus dan sebagainya macamnya. Dan di dalam syariat kita itu berlaku ibu-ibu. Tetapi orang Yahudi itu menolak. Padahal mereka itu bukan menasakh lagi, bukan mansukh lagi, bukan nasikh lagi. Mereka menghapus ayat itu. Ya, menghapus ayat itu dengan peraturan baru, dengan syariat baru yang Allah nggak kasih burhan sama mereka, nggak kasih petunjuk kepada mereka. Jadi ada ayat nih ibu-ibu ya, ayat rajam deh. Ayat rajam udah dihapus sama mereka, diganti ditulis dengan hawa nafsu mereka. Nah, kalau peristiwa contoh yang ada di Al-Qur'an, kita ambil sajalah ibu-ibu. Peristiwa perpindahan kiblat, ya kan? Itu kan ayatnya tetap ada di situ, nggak dihapus. Ayatnya ada. Atau misalkan ibu-ibu dulu sholat malam itu hukumnya wajib berdasarkan di surat Al-Muzammil ayat-ayat yang awal. Tetapi di ayat 20 yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir ibu-ibu, ayat yang awal itu dihapus oleh Allah. Ya, syariat wajib sholat malam itu dihapus. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ayatnya tetap ada. Nggak dihapus. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Gampangannya gitu ibu-ibu ya. Kemudian yang kelima, hukum syariat telah sempurna ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Maka tidak ada lagi yang namanya penghapusan hukum atau perubahan hukum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, maka mereka tuh aliran sesat. Contohnya Syiah Rafidhah. Mereka bilang Al-Quran yang ada di pegangan kita sekarang ini, ibu-ibu, Al-Quran yang ada di rumah kita itu, yang 30 juz itu, baru sepertiganya. Ya, baru sepertiganya. Sisanya itu dihapus sama sahabat. Banyak ayat-ayat yang dihapus. Itu mereka tuh mengigau ibu-ibu ya. Jadi ada klaim seperti itu. Jadi Syiah itu menganggap Al-Quran yang sekarang tuh nggak sah. Al-Quran itu tuh banyak dikurang-kurangin sama para sahabat, banyak yang dihapus-hapus. Gitu. Nah, siapa yang menyimpan? Nah, itu imam mereka. Tapi lucunya nggak pernah dikeluarkan. Ya, kalau misalkan kurang, mana kelebihannya? Karena mereka tidak menunjukkan. Mereka ada sebagian yang menganggap atau berkeyakinan nanti dibawa sama Imam Mahdi mereka, kata mereka begitu. Padahal mereka di akhir zaman itu menjadi pengikut terbesar dari Dajjal laknatullahi alaih. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk ke ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Yang artinya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi,
dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Para ulama ahli tafsir mengatakan, wahai Nabi, apakah kamu tidak mengetahui kamu dan kaummu bahwa Allah adalah Maharaja yang berwenang untuk bertindak di langit dan di bumi? Dia melakukan apa yang dia kehendaki, menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dia inginkan, memerintah hamba-hambanya dan melarang mereka sebagaimana yang dia kehendaki, dan kewajiban mereka adalah taat dan menerima. Hendaknya para pendurhaka mengetahui bahwa tidak ada bagi siapapun penolong selain Allah yang akan menolong mereka, dan tidak ada pembantu yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, Allah Al-Malikul Quddus adalah Raja, bahkan dia adalah Maharaja di seluruh alam semesta ini. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dan dia yang mengurus seluruh alam semesta ini. Dialah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang paling berhak untuk berkuasa atas semuanya, dan dia tidak ditanya atas apa yang diperbuatnya. Ya. Lalu yang kedua, sikap seorang mukmin dengan syariat yang Allah Ta'ala tetapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami menaatinya. Jangan kita bilang sami'na wa asoyna. Nggak boleh, ibu-ibu. Orang-orang Yahudi, Bani Israel begitu. Sami'na wa asoyna. Kami mendengar dan kami memaksiatinya. Na'udzubillah. Lalu yang ketiga, syariat itu dibangun di atas wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran atau hadis, bukan perkataan manusia yang dibangun di atas perasaan atau mimpi, atau melakukan ritual semedi, bertapa, meditasi, atau usaha-usaha manusia lainnya. Ya, ibu-ibu. Ya. Jadi bukan berdasarkan ritual semedi, bertapa, meditasi, atau usaha-usaha manusia lainnya. Nah, sebagian ibu-ibu rahimakumullah, para penganut sekte aliran sufi yang ekstrim ya ibu-ibu ya, sufi yang ekstrim, itu menganggap bahwa kenabian itu adalah perkara yang bisa dicapai dengan usaha, ya, atau derajat kewalian itu bisa dicapai dengan usaha berupa ritual semedi, bertapa, meditasi, ya. Itu keyakinan-keyakinan yang keliru, ibu-ibu. Jadi ada orang, ya, dia saya pernah lihat di salah satu pondok, ibu-ibu ya. Jadi di masjidnya itu kayak ada apa ya? Kayak ada, kalau misalkan disamakan itu kayak kelambu gitu, ibu-ibu. Jadi ada kelambu-kelambu di dalam masjid, ya. Lalu di malam-malam tertentu itu kiai-kiainya masuk ke kelambu itu, dia zikir di situ. Dia zikir di situ, ya bahkan dikisahkan itu sampai ada yang terbang. Ya begitu. Nah kalau udah sampai terbang atau dia tuh fana gitu ya Bu ya, kasyaf gitu ya, itu wah itu udah wali tuh ibu-ibu. Udah wali tuh dia tuh. Udah wali tuh ya. Derajatnya udah wali lah gitu, udah hebat lah. Mau ngapainnya terserah. Nah kayak gitu ibu-ibu. Nah ini adalah keyakinan-keyakinan yang berbahaya. Jadi syariat kita ibu-ibu udah sempurna. Ya, nggak bisa lagi ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, di otak-atik. Apalagi di otak-atiknya dengan apa? Perasaan. Oh, semalam saya mimpi. Mimpi kalau Homer dilegalkan. Mimpi kalau misalkan ngerokok diwajibkan. Nah, ini kan bahaya sekali, Bu. Ya. Kalau misalkan
agama ini dibangun di atas perasaan, mimpi, mungkin akal. Terus mimpi siapa yang mau kita pegang? Ya, yang ada nanti terjadi kekacauan. Ya. Kemudian ibu-ibu, kita masuk ke ayat yang ke-108. Allah Ta'ala berfirman, am turiduna am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Yang artinya, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu, yakni Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Para ulama ahli tafsir mengatakan, bahkan kalian, wahai manusia, menginginkan untuk meminta dari Rasul kalian, yakni Muhammad, perkara-perkara dengan maksud menentang dan menyombongkan diri. Sebagaimana hal itu telah diminta kepada Musa sebelumnya. Ketahuilah bahwa siapa yang memilih kekufuran itu dan meninggalkan iman, maka dia telah keluar dari jalan Allah yang lurus kepada kesesatan dan kebodohan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, tabiat atau tabiat kaum muslimin ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak frontal, sebagaimana orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ibu-ibu masih ingat kan bagaimana orang Bani Israel itu minta melihat Allah. Ya, minta langsung melihat Allah, itu kan frontal sekali. Tidak beradab kepada Nabi mereka dan juga tidak berakhlak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Dan mungkin ibu-ibu pernah dengar kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta, ya, sama orang-orang kafir Quraisy itu mengalirkan sungai, bahkan mendatangkan gunung emas. Nah, ini sebenarnya permintaan-permintaan mereka ini tuh bukan permintaan yang sesungguhnya ibu-ibu, tapi untuk meledek, untuk menghina, untuk bermain-main, begitu. Ya. Jadi kalau misalkan dikabulkan, mereka tuh nggak akan beriman. Ya. Ya, makanya ibu-ibu rahimakumullah, di antara para ulama ada yang mengambil faedah. Jadi kalau misalkan kita ditantang, misalkan ya, ditantang debat gitu ya ibu-ibu ya, antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa wal bidah gitu ya, ditantang debat, maka lihat maslahat maslahatnya. Kalau maslahatnya besar, nggak masalah. Tapi kalau misalkan cenderung nggak ada maslahatnya, akhirnya debat kusir, akhirnya yang tadinya kebenaran itu benar malah berubah jadi kebatilan, ini bahaya, malah lebih baik dihindari. Karena orang-orang yang suka ngajak debat itu bukan mencari kebenaran. Mereka itu mencari panggung. Mereka itu ingin diakui. Ya, seperti itu Ibu rahimakumullah. Ya. Taib. Kemudian di ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir." Yang artinya banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Sekali lagi nih ibu-ibu, diungkap lagi penyebabnya. Karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam kitab tafsir Al-Muyassar, ibu-ibu,
banyak dari kalangan ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, berharap bisa mengembalikan kalian dari iman kepada kekufuran, seperti keadaan kalian sebelumnya yang menyembah berhala. Disebabkan oleh kedengkian yang memenuhi jiwa mereka setelah mereka mengetahui secara jelas kebenaran Nabi Muhammad dan apa yang dia bawa. Biarkanlah keburukan dan kesalahan yang mereka perbuat. Maafkanlah kebodohan mereka sampai Allah menetapkan hukumnya atas mereka dengan memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkannya. Kemudian di ayat yang ke-110 Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir." Yang artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikan zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya, yakni pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para ulama ahli tafsir mengatakan, wahai orang-orang mukmin, sibukkanlah diri kalian dengan mendirikan sholat secara benar dan menunaikan zakat yang diwajibkan. Ketahuilah bahwa setiap kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian, kalian akan menemukan pahalanya di sisi Allah di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha melihat seluruh perbuatan kalian dan akan membalas kalian atasnya. Nah, ibu-ibu, ayat ini dengan ayat yang tadi itu saling berkaitan ya. Makanya sekarang baru kita ambil faedah dari ayat tadi yang sudah kita bacakan. Yang pertama, orang-orang Yahudi dan Nasrani menginginkan orang-orang beriman kembali kufur atau murtad. Sebagaimana orang-orang Yahudi menginginkan para sahabat Ansor kembali kufur seperti dahulu. Mereka ingin sahabat Ansor itu kufur, kemudian saling berperang antar sesama mereka, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Karena suku Ansor ini, ibu-ibu, sahabat Ansor ini adalah berasal dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum mereka beriman, mereka tuh suka perang, saling menggolimi, saling membunuh, na'udzubillah. Tetapi dengan sebab keimanan mereka pun bersatu. Ya, dan orang Yahudi dan Nasrani nggak suka akan hal itu. Kemudian yang kedua, mereka membuat berbagai makar agar orang-orang beriman mau keluar dari agama Islam. Bahkan mereka saling tolong-menolong agar bisa menghancurkan Islam. Ibu-ibu, orang Yahudi, Nasrani, ya, nanti akan dibahas pada ayat berikutnya. Itu pada hakikatnya itu mereka saling bermusuhan. Tapi karena mereka tuh punya satu musuh yang sama, yang besar, mereka saling tolong-menolong. Ya, untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian yang ketiga, hal tersebut mereka lakukan karena adanya hasad yang membara di dalam dada mereka kepada kaum muslimin. Lagi-lagi hasad, ibu-ibu nih. Perhatikan ya, ibu-ibu ya. Yang keempat, apabila ada orang hasad kepada kita, maka biarkan dan jangan ditanggapi. Karena pada hakikatnya orang-orang yang hasad itu sedang menyakiti dirinya sendiri. Sibukkan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi dari berbagai keburukan orang-orang yang hasad. Orang yang sedang hasad akan senang jika ditanggapi, ibu-ibu. Dan dia akan semakin semangat untuk menghasadi kita. Makanya ibu-ibu, ayat yang tadi, ya ayat yang ke-110, ayat yang ke-109, itu kan membicarakan tentang upaya orang-orang Yahudi Nasrani membuat kita tuh kembali kufur. Ya. Tetapi Allah tutup ayat tersebut dengan memaafkan mereka.
Terus di ayat yang ke-110 Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat fokus ibadah aja udah, ya. Fokus ibadah, sholat, bayar zakat, sedekah, pokoknya banyakin ibadah. Nah, urusan mereka Allah yang mengurus. Nah, seperti itu. Dan dengan kita memperbanyak ibadah, ibu-ibu, ketika ada orang jahat sama kita, kita banyakin ibadah, kita fokus, ibu-ibu ya, maka itu menjadi sebab kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setan itu, misalkan gini, ibu-ibu, contoh gini, ada ustadz, dia produktif, dia suka nulis, dia suka, wah, pokoknya ngajar, waktunya tuh habis buat agama, buat nuntut ilmu untuk ngajar. Lalu tiba-tiba ada orang yang hasad. Ustadz-ustadz ini dipotong-potong videonya, dijelek-jelekin di sosial media, ya, dikata-katain lah, dikasih apa namanya, lakop-lakop yang buruk, nama-nama yang jelek gitu ya. Nah, si Ustadz ini itu sebenarnya ya lagi diuji ibu-ibu. Ketika dia lihat, ada foto saya diedit-edit nih, ada video saya dipotong-potong. Akhirnya dia sibuk klarifikasi sana sini. Waktunya yang tadinya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ilmu, amal soleh. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Sibuk ngurusin yang kayak begitu. Nah, itu dia kena jebakan syaitan. Ya. Nah, karena apa ibu-ibu? Syaitan itu tidak membiarkan orang-orang yang soleh itu untuk istiqomah. Jadi ibu-ibu kalau misalkan kita dihasadi oleh orang, maka jangan ditanggapi. Biarin aja ya. Selama belum sampai fatal sekali, udah biarinin aja. Kita sibuk dengan ibadah kita, kita sibuk dengan keseharian kita yang sudah baik gitu ya. Nggak usah disibukkan dengan orang-orang seperti itu. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah di ayat yang ke-111 Allah berfirman, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, Qul hatu burhanukum in kuntum shodiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Para ulama ahli tafsir mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani sama-sama mengklaim bahwa surga adalah milik mereka secara khusus. Jadi dikaplingin tuh surga ibu-ibu ya. Selain mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah angan-angan mereka yang rusak. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, hatu burhanukum in kuntum shodiqin. Hadirkanlah dalil kalian atas keabsahan apa yang kalian klaim bila kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. Nah, kita ambil faedah ibu-ibu dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini yakni pada lafal qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin sering digunakan oleh para ulama apabila mereka sedang berdebat. Ya, tapi berdebat yang dengan ilmu ya ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, setiap orang beriman harus memiliki keberanian dalam mempertahankan keyakinannya. Dan hal ini tidak lain harus dibangun di atas keilmuan. Jadi kalau misalkan kita udah ada ilmunya ibu-ibu, maka kita harus berani untuk mempertahankan keyakinan kita. Jangan mau kalah. Ya. Yang ketiga, agama Islam dibangun di atas ilmu atau wahyu bukan hanya sebatas klaim, cerita dongeng, perasaan atau dugaan atau akal semata. Dan yang keempat, setiap keyakinan dan aliran yang dibangun dengan pondasi selain ilmu atau wahyu
maka mereka lemah dari sisi hujah atau dalil. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau ada aliran-aliran Islam, ya, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu membantahnya gampang. Para ulama itu biasa membantah pemikiran mereka, ya, akidah mereka, manhaj mereka, itu berasal dari kitab-kitab mereka sendiri, dari dalil-dalil yang mereka bawakan. Ya, jadi mereka nih punya punya hujah sendiri nih, menyampaikan amal ibadahnya, segala macam ya, dibangun, disebutin Qur'annya, hadisnya. Nah, para ulama itu nggak usah jauh-jauh ketika membantah mereka. Ambil aja dari hujahnya mereka sendiri itu. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena hujah mereka tuh lemah. Karena ibadah mereka, akidah mereka, muamalah mereka, itu tidak dibangun di atas wahyu. Tidak dibangun di atas keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lemah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah firqah atau aliran yang kuat hujahnya. Dan itu diakui oleh aliran-aliran lain. Kalau debat sama ulama, bukan orang-orang kroco-kroco ya Bu ya. Ulama yang benar-benar ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kuat sekali hujahnya. Pendalilannya tuh kuat. Mereka tuh akui sendiri. Ya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ayat 112 Allah berfirman, Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Para ulama ahli tafsir mengatakan, perkaranya tidak seperti yang mereka klaim. Kenyataannya tuh nggak sebagaimana yang mereka klaim. Bahwa surga hanya khusus bagi mereka semata, bukan selain mereka. Akan tetapi surga akan dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan dia mengikuti Rasul Muhammad dalam segala perkataan dan perbuatannya. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan pahala amalnya di sisi Rabb-nya di akhirat kelak, yaitu masuk surga. Mereka tidak takut terhadap perkara akhirat yang mereka hadapi, dan mereka juga tidak sedih atas sebagian dunia yang tidak mereka dapatkan. Ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, surga disiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Hanya untuk orang-orang yang bertauhid dan menjaga tauhidnya hingga kematian menjemput. Hanya untuk orang-orang yang ikhlas dan ittiba, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal, baik itu dalam beribadah, berakhlak, dan muamalah. Lalu yang kedua, orang-orang dengan ciri-ciri di atas, ya, ikhlas dan ittiba, ibu-ibu, maka mereka tidak akan takut dalam perkara gaib, yakni masa depan. Karena mereka yakin bahwa Allah adalah Tuhan mereka yang maha adil lagi maha penyayang. Dan dia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Ya. Orang-orang yang beriman dengan benar, beramal soleh yang benar, ibu-ibu ya, mereka itu tidak takut menghadapi masa depan. Ya. Tidak takut menghadapi masa depan. Ya, karena masa depan itu kan gaib, ibu-ibu. Baik itu di dunia maupun di akhirat, kan masa depan itu adalah perkara yang gaib, dan orang-orang seperti ini tidak takut, ya. Lalu yang ketiga, dari ayat ini tersirat bahwa tugas seorang mukmin adalah hanya beribadah kepadanya dan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan karunia-Nya berupa rezeki dan kesehatan. Perhatikan ibu-ibu,
Ibadah, oke. Tapi kita juga harus melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan karunia-Nya. Bisa mendatangkan rizki, bisa mendatangkan kesehatan. Kita kerjakan sebab-sebab itu. Ya. Yang dengan keduanya, yaitu dengan rizki dan kesehatan, kita bisa dengan keduanya bisa menjadi sarana dalam berbagai ibadah. Contohnya, misalkan kita punya uang, kita bisa sedekah, kita bisa umroh, kita bisa pergi haji. Tapi kalau kita punya uang, nggak sehat, kita sakit-sakitan, maka kita nggak bisa pergi haji, kita nggak bisa pergi umroh, ya seperti itu Ibu. Makanya di antara karunia terbesar adalah rezeki dan kesehatan. Karena ibu-ibu rahimakumullah, ketika seorang mukmin melakukan hal tersebut, maksudnya ya dia fokus ibadah, ya. Kemudian dia mencari karunia Allah dengan melakukan sebab-sebab, entah dia kerja, usaha, ya, dia olahraga, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan dunia dalam keadaan hina. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, wa man kanatil akhirati niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang dunia menjadi keinginan terbesar, tujuan terbesar di dalam hatinya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya nggak ada yang beres. Dakwah bikin yayasan, bikin lembaga pendidikan, bikin pesantren, bikin sekolah, bikin apa kek ibu-ibu ya. Bikin kajian kek, bikin tablik akbar, tujuannya dunia, Allah akan cerai-beraikan. Nggak lama. Kenapa? Karena ada dunia di situ yang dicari. Ya, hancur semuanya. Urusannya dicerai-beraikan oleh Allah. Dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Orang kerja, dagang, tapi nggak ada niat buat ibadah. Maka yang ada di depan matanya ini miskin. Nggak pernah puas. Dan yang lebih parahnya lagi, kata Rasulullah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Udah kadarnya segitu, ya udah segitu aja. Sehari 100.000, udah 100.000, udah segitu aja. Dan bandingkan ibu-ibu dengan sabda Rasulullah berikutnya. Dan barang siapa yang akhirat itu menjadi niat utamanya atau keinginan terbesar di hatinya, maka Allah akan kumpulkan, Allah akan mudahkan segala urusan untuknya. Mau gini gampang, mau gitu gampang, mau kesana mudah, urusan nggak berbelit-belit. Kenapa? Karena ikhlas, karena Allah, niatnya ibadah. Dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Walaupun dia makannya seadanya, kendaraan seadanya, tapi dia itu jadi orang yang kaya, ibu-ibu. Hatinya penuh dengan kekayaan. Ketika hatinya penuh dengan kekayaan, dia nggak lihat nominal lagi kalau mau sedekah. Sedekah aja. Mau berbagi aja. Ya, begitu ibu-ibu. Selama kita tuh nggak kelaparan, ibu-ibu. Kita mikir gini. Ya, jadi standar hidup kita tuh mikirnya gini, ibu-ibu. Kok biar kita nih gampang berbuat baik, gampang bersedekah ya. Kita kelaparan nggak? Nggak kelaparan. Kita pakaian punya. Kita tempat tinggal ada. Kita sehat. Ada harta, ada. Udah, kalau kita mau sedekah aja. Begitu, ya. Kecuali kita punya hutang. Nah, jangan. Ya, bayar hutang dulu. Baru sedekah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Dunia itu gampang, ibu-ibu. Makanya ibu-ibu, kalau suami berangkat kerja, suami berangkat dagang, berangkat ngajar, diingetin.
Misalkan suami ibu ada yang dakwah, ya, suami ibu ada yang dagang, ada yang kerja, atau anak ibu nanti ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ustadzah, diingetin ya agar senantiasa memperbarui keikhlasan. Niatnya itu ibadah, jangan niat yang lain-lain ya. Selalu ada tuh niat ketika mau ngajar, mau dakwah, mau apa tuh, ingat kita tuh nyarinya tuh keridoannya Allah. Allah tuh ridho apa enggak? Kalau Allah nggak ridho udah dah ya, ribet dah. Kalau kata orang Betawi mah ribet dah begitu ibu-ibu ya. Pokoknya susah banget dah. Urusannya tuh kayaknya tuh susah banget ya. Mau ke sono susah, mau ke sini susah. Tapi kalau kita tuh ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, kerjaan digampangi, urusan dagang digampangi, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat 113 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah, yang kita tadabburi dari ayat-ayat Allah pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua, untuk keluarga, untuk harta kita, untuk usia kita, ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Iya Barakallahu ibu-ibu, fiik. wa jazakumullah khair wa fiki barakallah.